Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan perannya dalam pendidikan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Manusia diberi nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kelebihan akal, pikiran, dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup dan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa, makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati berupa panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Definisi hakikat manusia menurut para ahli. 1. Menurut Plato, hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio, di mana roh merupakan simbol kebaikan, nafsu sebagai simbol keburukan, dan penggunaan kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Yang kedua, menurut M.C. Langeveldt, hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki sifat sosial, individualis, dan moralitas yang mana sifat tersebut menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya atau menjadi dasar dan tujuan setiap orang dan kelompoknya. Dengan keberadaan sifat itu pula, maka setiap manusia akan saling membutuhkan, saling membantu, dan saling melengkapi, dan juga selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan interaksi tersebut merupakan wadah untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Yang ketiga, menurut Thomas Hobbes, hakikat manusia adalah keberadaan kontrak sosial dari manusia itu sendiri, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Yang keempat, menurut Tafsir 2010, hakikat manusia merupakan sosok makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontak sosial di dalamnya, di mana manusia itu sendiri tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri, sehingga harus saling menghargai antar sesama dan saling menjaga hak-hak satu sama lain. Peran manusia yang selanjutnya, peran manusia dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai tenaga pendidik, yaitu manusia yang berkarakter dan berpendidikan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Yang keempat, potensi dasar yang dimiliki manusia membentuk manusia yang berkemampuan untuk menyusun konsep, menemukan dan mengembangkan gagasan serta melaksanakannya. Yang kelima, membantu perkembangan jasmani dan rohani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.